saya Relia. Kembali kami sampaikan berita seputar Riau Kepri hari ini. Tambang emas ilegal di Desa Lipat Kain Kampar dimusnahkan polisi. Satu tersangka pekerja tambang ditangkap. Pasangan suami istri pengedar sabu-sabu di Siak Hulu Kampar ditangkap polisi. Bersama tersangka, polisi menyita sabu-sabu siap edar seberat 5,7 gram. Pengurusan pembuatan paspor meningkat jelang akhir tahun 2025 di Pekanbaru. Sebagian besar warga mengurus paspor untuk keperluan libur akhir tahun. Seorang siswa SMA menjadi korban perundungan teman satu sekolahnya dirawat di rumah sakit di Pekanbaru Riau, Kamis 18 September. Korban berinisial FL merupakan siswa kelas 10 SMA Negeri 9 Pekanbaru mengalami luka cukup parah di wajah dan hidung patah, sehingga harus menjalani operasi. Perundungan dilakukan tanpa sebab yang jelas, bermula saat korban mengambil air wudhu untuk sholat. Tiba-tiba kepala korban dilempar menggunakan ballpoint oleh pelaku. Tidak sampai di situ, usai jam pulang sekolah, korban ditunggu di jalan dan terjadi perkelahian. Pelaku bahkan membawa teman-temannya dengan jumlah cukup banyak hingga korban babak belur. Orang tua korban telah melaporkan kejadian itu pada polisi, minta supaya pelaku diproses sesuai prosedur hukum. Kebakaran melanda kawasan pertokoan di permukiman padat di Jalan Pepaya, Pekanbaru Riau, Sabtu 20 September. Api cepat berkobar dan merambat dari satu ruko ke ruko lain menimbulkan kepanikan warga. Lima regu pemadam dari Dinas Damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Butuh waktu sekitar 30 menit bagi petugas untuk memadamkan amukan si jago merah itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Sementara kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, dugaan sementara karena korsleting listrik. Kecelakaan lalu lintas mengakibatkan satu orang tewas di tempat dan satu luka parah dirawat di rumah sakit di Dumai Riau Minggu 21 September. Kecelakaan melibatkan mobil truk dan sepeda motor di Jalan Arifin Ahmad, Kelurahan Mundam. Peristiwa berawal saat sepeda motor keluar dari warung dan dalam waktu bersamaan sebuah truk melaju dengan kecepatan tinggi hingga tabrakan tak terhindarkan. Guna penyelidikan lebih lanjut, polisi tengah memeriksa sopir truk dan mengamankan barang bukti 2 unit kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas. Warga digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di pantai Pulau Noran, Anambas, Kepulauan Riau, Senin 22 September. Kerangka manusia ditemukan pertama kali oleh seorang nelayan saat berteduh. Polisi yang menerima laporan kemudian mengevakuasi kerangka manusia untuk penyelidikan. Sejauh ini didapat keterangan dari warga yang mengaku kehilangan anggota keluarga sekitar 20 tahun yang lalu.
Ada pula yang mengatakan bahwa di sekitar pantai tersebut terdapat makam. Polisi masih terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap penemuan kerangka manusia tersebut. Seorang satpam menjadi bulan-bulanan warga usai menendang lapak pedagang layang-layang yang berjualan di sekitar proyek pembangunan kawasan komersial Bengkong Batam, Kepulauan Riau, Selasa 23 September. Warga yang tersulut api emosi dengan ulah perbuatan satpam yang dinilai arogan, kemudian mengeroyoknya hingga babak belur. Beruntung korban dapat melepaskan diri dari amuk massa dengan melarikan diri ke arah kantor proyek. Sepeda motor tersangka yang tertinggal di lokasi tidak luput dari pelampiasan amarah warga. Motor korban dibuang ke parit dan dilempari batu hingga rusak berat. Korban yang tidak terima dengan pengeroyokan tersebut kemudian melapor ke kantor Polsek Bengkong. Cemburu buta, seorang suami tega membakar istrinya di Desa Gumanti, Indragiri Hulu Riau, Rabu 24 September. Korban berinisial SW menderita luka bakar cukup parah dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan medis. Peristiwa berawal saat kedua pasangan suami istri itu cekcok karena sang suami tuding istrinya menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Sang suami yang tersulut api emosi kemudian menyiram istrinya dengan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite. Selanjutnya pelaku menyulut api hingga istrinya terbakar hebat. Tersangka berinisial MR yang sempat buron selama 6 hari akhirnya ditangkap di tempat persembunyiannya di perkebunan sawit di Indragiri Hulu. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Mewakili tim SSJ yang bertugas, saya Seralia, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas.